Ya, selamat berjumpa kembali pada kuliah rangkaian digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas lanjutan terkait fungsi logika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar fungsi logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Ya, kalau AND itu seperti perkalian, kalau dalam matematika ya. Kalau OR itu seperti penjumlahan, dan kalau NOT itu adalah inversi, yaitu kalau 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi NaN, NOR, dan SOR. Jadi overview pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas gerbang logika inputan 2 input ya. Untuk 3 fungsi ini yaitu NaN, SOR, dan NOR. Kemudian juga extension ke 3 input gates dan converting antara sum of product dan nonce. Kemudian converting antara sum of products dan NORs. Dan terakhir kita membahas mengenai logika positif dan negatif. Terkait fungsi logika ya, untuk n variabel fungsi logika, maka kemungkinan outputnya adalah ada 2 pangkat 2 pangkat n. N itu adalah inputan. Contohnya kalau di sini di bawah yang sebelah kanan bawah ini ada 2 inputan yaitu X dan Y. Maka kombinasi output atau nilai G itu berjumlah 2 pangkat 2 pangkat n yaitu X dan Y 2, yaitu 16. Ya. Sampai saat ini kita hanya membahas 2 fungsi ya, 2 fungsi terkait kemungkinan output dari inputan 2 nilai. Jadi masih ada kemungkinan output ini yang nilai G ini adalah kombinasinya masih ada 14 kombinasi yang belum kita pelajari. Sepintas coba kita perlihatkan kombinasinya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat ya. Sejauh ini kita sudah belajar fungsi n ya, dimana outputnya adalah seperti ini, kombinasinya 0, 0, 0, 1 ya. Untuk inputan X dan Y, X-nya 0, Y-nya 0, maka outputnya 0. X-nya 0, Y-nya 1, outputnya 0. X-nya 1, Y-nya 0, outputnya 0. Kayak perkalian matematika ya. X-nya 1, Y-nya 1, maka inputnya 1. Kombinasi pertama output untuk nilai G ini adalah 0, 0, 0, 1 ini untuk fungsi n. Kemudian kita juga sudah belajar fungsi OR, di mana outputnya dia akan bernilai 0 hanya jika dan hanya jika inputannya dua-duanya 0. Kalau salah satu inputan bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Sehingga kita dapatkan kombinasi output dari fungsi OR ini adalah untuk 2 inputan adalah 0, 1, 1, 1. Nah, anggaplah ini output ini bernilai A, B, C, D. Maka kita akan dapatkan dari A, B, C, D ini, kombinasi output ini bisa bermacam-macam. Bisa dilihat di sini. A, B, C, D ya. Kombinasinya ada 16 kombinasi. Bisa lihat sampai bawah ini. Coba tarik ke bawah. Ada 16 kemungkinan ya, ada 16 kombinasi untuk nilai A, B, C, D. A, B, C, D itu outputan dari XY tadi ya. Jadi XY inputannya 00, 01, 10, 11. Outputnya katakanlah A, B, C, D, ini kombinasinya bisa 16 kombinasi. Yang sudah kita pelajari adalah yang ini, yaitu ini fungsi n ya. Dan ini output yang berupa fungsi OR ya. Jadi masih ada kombinasi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 sampai 16 yang belum kita pakai. Nah, kita bisa lihat di sini.
outputan di sini 0001 yaitu 0001 ini fungsi n. Kemudian outputan 0111 di sini 0111 adalah fungsi OR. Yang kita akan pelajari di pertemuan ini adalah fungsi SOR. SOR itu outputnya adalah 0110 ya. Jadi ini seolah-olah inputannya nanti di sini G gitu ya. Untuk SOR jadi ini 0 1 1 0. Nah, ini adalah fungsi SOR. Ini sekilas memahami kenapa tadi disebutkan bahwa untuk dua inputan ini maka possibility atau kemungkinan outputnya ada 16 kombinasi ya. Bisa dipahami dari tabel pada Excel tadi ya. Dimana outputnya, karena outputnya berjumlah 4 maka dia akan punya 16 kombinasi output. Dan sampai saat ini kita mempelajari dua kombinasi output, yaitu untuk AND dan OR. Adapun untuk 14 kombinasi lainnya yang diantaranya adalah untuk SOR, NAND, dan NOR akan dipelajari pada pertemuan ini. Ini adalah gerbang NAND ya. Gerbang NAND itu adalah inverter dari AND ya. Jadi kalau kita punya AND gate, kita invert maka menjadi NAND ya. Kita lihat pada Excel ya. Pertama kita ketahui untuk kombinasi untuk NAND ini adalah ini tadi 1110 ya. Ini dipelajari pada pertemuan ini, yaitu outputnya 1110 ya. Jadi G-nya 1110 untuk inputan X dan Y. Nah, NAND ini sendiri adalah sebetulnya adalah inverter dari AND. Kita bisa lihat di sini. Katakanlah kita punya dua fungsi ini A, B, N-nya berupa 0, 0, 0, 1. Maka NAND-nya itu adalah invert dari N, yaitu 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1, 0. Seperti ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk fungsi NAND. Nah, di sini kita yang menarik adalah untuk NAND ini memiliki properti-properti yang bisa kita pakai nanti dalam desain rangkaian digital ya. Dimana disebutkan sini untuk NAND A itu sama dengan NOT A. Jadi kalau kita tidak punya gerbang logika NOT gitu ya, dan kita lihat di pasar hanya ada gerbang NAND, maka kita bisa pakai NAND ini sebagai NOT karena sama, fungsi NAND dengan NOT itu sama untuk satu inputan variabel ya. Kemudian untuk NAND, inverter NAND itu sama dengan N. Nah, ini kita udah pahami bahwa NAND itu sendiri adalah awalnya adalah dari N yang di-invert. Maka kalau kita invert lagi sekali lagi, maka dia akan kembali menjadi N. Ini udah sangat jelas ya. Kemudian juga untuk fungsi ketiga, NAND masing-masing dari inputannya di-invert dulu, kemudian di-NAND-kan, itu sama dengan OR. Ini sangat menarik ya. Ini kita bisa lihat, kita buktikan dengan tabel kebenaran ya. Ini katakanlah ada inputan dua input A, B, 00, 01, 1011 seperti biasa. N-nya kita udah paham, maka NAND-nya adalah invert dari N ya. Dan si NAND ini kalau kita invert lagi, dia akan kembali menjadi N ya. Bisa dilihat ini sama ya. Jadi invert dari NAND hasilnya adalah N. Kemudian kita lihat lagi untuk pembuktian untuk NAND masing-masing nilainya diinvertkan dulu, maka hasilnya menjadi OR. Ini ada A dan B. Untuk A komplement atau invert dari A adalah 1100, asalnya 0011 menjadi 1100. Kemudian untuk B asalnya 0101 menjadi 1010. Kemudian kita N-kan. Kalau kita N-kan kita dapatkan 1000. Dan kita NAND-kan menjadi 0111 dan ini sama dengan nilai OR ya. Jadi kita pahami di sini bahwa NAND dari nilai inputan masing-masing yang dikomplementkan atau diinvertkan hasilnya sama dengan OR dari A, B gitu ya.
Nah, di sini kita bisa lihat in not get, AND get, dan OR get menggunakan gerbang logika NaN ya. Tadi kita udah buktikan bahwa untuk NaN A, A atau NaN di mana inputannya A dan A ini kita paralelkan, sama-sama masukin ke gerbang NaN, maka hasilnya menjadi ini sama dengan not A ya. Jadi ini fungsinya sama dengan fungsi inverter. Kemudian kita gunakan dua fungsi NaN, maka ini akan menghasilkan fungsi AND get ya. Kita udah tahu bahwa NaN kalau di NaN-kan lagi akan menjadi kembali AND gitu ya. Kemudian yang terakhir ini kita menggunakan tiga fungsi NaN, tiga gerbang NaN menjadi fungsi OR. Nah, di sini yang kita pahami kenapa sih kita harus mempelajari kombinasi-kombinasi dari fungsi-fungsi tadi menggunakan gerbang NaN. Pada prakteknya, katakanlah kita ketika mendesain satu rangkaian digital, kemudian kita melihat di pasaran IC hanya ada yang memuat NaN saja, atau di pasar kecenderungannya untuk IC yang berisi gerbang-gerbang NaN itu murah, maka kita bisa gunakan gerbang NaN untuk fungsi-fungsi NOT, AND, dan OR, sehingga bisa lebih murah bisa jadi, atau emang karena ketersediaan part di pasaran hanya ada NaN, kita tidak terhalangi untuk membuat fungsi-fungsi NOT, AND, dan OR karena kita bisa menggunakan fungsi dari gerbang logika NaN kombinasi. Kemudian ini untuk NOR get ya. NOR get sendiri adalah asalnya dari OR kemudian di NOT ya, di invert ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau OR kan 0 dia menjadi 0, tapi di sini karena NOR jadi 1. 0 1 kalau di OR 1, jadi di invert jadi 0. 1 0 kalau di OR itu 1 juga, di invert jadi 0. 1 1 kalau di OR 1 juga menjadi 0. Nah, kita bisa lihat di sini untuk NOR get itu adalah ini. Nah, ini ya. Jadi untuk outputnya 1000, ini kombinasi yang ke-9 ya. Kombinasi yang ke-9 dari outputan ABCD tadi ya. Nah, untuk fungsi NOR ini sendiri juga mempunyai properti yang menarik ya. Mempunyai sifat yang menarik dari gerbang NOR ini, yaitu NOR A, A sama dengan NOT A ya. Ini bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran, sama dengan caranya dengan tadi kita pembuktian untuk yang N ya. Untuk yang N tadi kita buktikan seperti ini ya, bahwa untuk A, B, N, A, B itu NaN dari komplemen NaN dari AB itu jadi N gitu. Komponen NaN dari masing-masing A, B yang diinvertkan menjadi OR. Nah, ini sama juga halnya nanti pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran bisa dilakukan seperti ini untuk fungsi NOR pun gitu ya. NOR juga kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran. Silakan nanti dicoba masing-masing ya. Atau mungkin nanti kita bisa PR-kan ya. Dan si NOR ini ketika di komplement itu menghasilkan NOT. Jadi NOR komplement dari NOR itu sama dengan komplement dari NaN juga gitu ya. Kemudian NOR AB kalau dikomplementkan akan menjadi OR ya. Karena emang si NOR itu sendiri adalah OR yang dikomplementkan, maka ketika dikomplementkan lagi dia akan kembali menjadi OR. Ini sangat mudah difahami ya, tanpa dibuktikan dengan tabel kebenaran pun kita sudah tahu. Karena si NOR itu sendiri dulunya adalah OR yang di invert ya, OR yang dikomplement, maka ketika si NOR ini kita komplementkan kembali, dia akan kembali menjadi OR. Logikanya kalau satu di komplement jadi 0, kemudian kita komplementkan lagi 0 ini menjadi balik lagi kembali menjadi 1 seperti itu ya. Kemudian sifat NOR get ini juga untuk masing-masing inputan
kita komplementkan, kemudian kita NOR-kan, maka ini akan bernilai sama dengan N. Ya, seperti itu. Ini hanya penjelasannya. Di sini disebutkan poin ketiga ya. Jadi dalam desain rangkaian digital itu lebih mudah kita membangun menggunakan IC ya, IC chip ya, integrated circuit ya, IC. Mungkin sering lihat ya IC yang kayak apa tuh, kakinya banyak gitu ya, komponen kakinya banyak, menggunakan semua NAND atau semua NOR gate ya, daripada kita mengkombinasikan menggunakan AND, OR, dan NOT. Karena di pasaran jarang ada IC yang berisi kombinasi dari NAND, OR, NOT gitu ya, jarang. Biasanya sih IC di pasaran itu kalau NAND semua ya, kalau OR semua. Maka dalam membuat rangkaian digital biasanya kita menggunakan salah satu fungsi satu gerbang saja, yaitu gerbang NAND atau gerbang NOR. Adapun untuk mewakili kombinasi fungsi-fungsi lainnya AND, OR, dan NOT, kita bisa gunakan kombinasi dari gerbang-gerbang NAND maupun NOR. Kita contoh lihat di pasaran ya, apa aja yang kita googling ya, NAND IC gitu ya. Nah seperti ini bisa lihat contoh. Contohnya ini IC berapa? Ya ini bisa lihat ya. Ini IC tipe 4011 ya. Hanya berisi NAND gate saja ya. Jadi jarang IC karena emang kita kalau membuat IC sulit kalau di dalam IC ini kombinasi dari berbagai, biasanya ada NOT, AND, NAND, OR gitu ya. Biasanya satu cetakan itu ya NAND semua gitu ya. Maka ketika kita membutuhkan fungsi OR, ya kita buatkan dari kombinasi si gerbang NAND ini gitu ya. Demikian juga halnya kalau kita butuh fungsi AND, kita gunakan gerbang yang ada ini, gerbang NAND yang ada ini untuk memfungsikan sebagai fungsi AND, seperti itu. Coba kalau kita lihat NOR ya, NOR IC apa aja ya ada. Ini contoh 74LS02 ya. IC 74LS02 ini juga dalamnya berupa OR gate ya. Seragam OR semua gitu ya. Jadi rata-rata di pasaran ya isinya satu IC itu hanya berupa satu jenis gerbang gitu ya, gerbang OR atau gerbang NAND atau NOR gitu ya. Dan dari sini kita bisa gunakan pengetahuan tadi. Kalau kita mau membuat OR gate, maka kita lakukan kombinasi dari dua gerbang NOR ini, kita bisa dapatkan OR gate gitu ya. Kalau kita mau membuat NAND gate ya, NAND gate, maka kita bisa kombinasikan dari tiga gerbang ini untuk menjadi NAND gate seperti itu ya. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Kita kenal tadi kita punya IC 74LS berapa tadi? 74LS02 ya. Kita punya IC 74LS02, maka ketika kita butuh NOT gate ya gunakan saja satu gerbang NOR ya. Kemudian di inputnya, kedua inputnya dua kaki ini masukkan ke inputan, maka dapatkan NOT gate. Kalau kita butuh OR gate ya kita gunakan dua IC NOR dari IC tadi ya. Kita gunakan dua gerbang NOR dari IC tadi. Kalau kita butuh AND gate, kita gunakan tiga gerbang NOR dari IC tadi seperti itu. Berikutnya adalah untuk exclusive OR ya. Exclusive OR itu dia akan bernilai 0 kalau inputannya sama. A dan B sama-sama 0, maka outputnya akan 0. A dan B sama-sama satu inputnya, maka outputnya akan 0. Selain itu kalau ada perbedaan di antara input, maka hasilnya akan 1. Dilambangkan dengan seperti ini, 1 yang dalam kurung gitu ya. Ini XOR gate.
Kalau kita lihat di kombinasi yang kita punya tadi, maka XOR gate itu adalah kombinasi nomor ke-7 ya. 0110 di outputnya. Kemudian ini XNOR gate ya. XNOR gate itu adalah XOR gate yang di komplement ya. Jadi kalau kita lihat di awalnya 0110, kita komplement menjadi 01001. Dilambangkan dengan dot yang dilingkari ya, dot yang dilingkari gitu. Kemudian di sini adalah ekivalensi dari gerbang NOR ya. Ini simbol NOR seperti ini, sama aja gerbang NOR ini adalah gerbang OR yang di invert gitu ya. Ini cukup jelas ya. Jadi si buletan ini sebetulnya adalah mewakili NOT gate ya, gerbang NOT ini seperti itu. Maka AB OR-nya A plus B seperti ini dinotkan atau dikomplement dengan gerbang ini menjadi 10 seperti itu. Ya, pokoknya kalau kita lihat ada gerbang NOR seperti ini dalam bayangan kita, lalu ada N, ada N-nya itu di komplement seperti itu. Kemudian di sini kembali teori De Morgan. Ini teori De Morgan memang banyak dipakai dalam menyederhanakan persamaan logika ya. Kita masih ingat ya, De Morgan teori A plus B di komplement itu sama dengan komplement dari masing-masing dikalikan gitu ya. Demikian juga AB komplement itu adalah sama dengan masing-masing variabel dikomplementkan kemudian dijumlahkan. Ya, seperti itu. Ini contoh saja. Kalau kita punya fungsi persamaan seperti ini, kita bisa kalau dikomplementkan maka mengikuti teori De Morgan menghasilkan seperti ini. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini coba tentukan output dari ekspresi output ini dari rangkaian berikut dan sederhanakan menggunakan teori De Morgan seperti itu. Ini tinggal tulis saja ya. A, B, C komplement. Kemudian di N-kan. Setelah di N-kan di N-kan lagi seperti itu kan ya. Jadi ini A, B, C komplement dikalikan kemudian di NaN seperti ini. Menurut teori De Morgan maka mengikuti teori De Morgan ini berarti A bar plus B bar plus C bar sama dengan A bar plus B bar plus C. Kalau di bar ya, bar ini maksudnya di komplement 2 kali akan kembali menjadi C. Ingat ya, 1 di komplement jadi 0, 0 komplement jadi 1, kembali ke C seperti itu. Universality dari NaN dan NOR gates ya, gerbang NaN dan NOR gate universal seperti ini. Kita bisa pahami ini hanya rangkuman dari yang kita sudah pelajari tadi ya. Jadi NaN gate ini sama dengan inverter. Kombinasi 2 NaN gate itu sama dengan N. Kombinasi 3 NaN gate bisa menjadi OR gate ya seperti itu. Ini hanya dari pengulangan atau summary dari yang sudah kita pelajari tadi di slide sebelumnya. Kemudian OR gate juga sama halnya dengan NaN gate tadi ya. OR gate ini kalau untuk satu inputan maka dia sama dengan inverter ya. Kombinasi dari 2 gerbang NOR itu bisa menghasilkan OR, gerbang OR. Kemudian kombinasi dari 3 gerbang NOR bisa menghasilkan gerbang N seperti itu. Ini contoh ya. Ini 74LS00 ini IC ya, nama IC itu. Ini hanya slide selanjutnya adalah penjelasan dari ini active high sudah ya. High state is active state ya. Ini kita ketahui bahwa dia hanya akan
low hanya jika semua inputnya low, seperti itu ya. Sampai ditemukan ya. Kita pada akhir kesimpulan yaitu summary-nya adalah logika dasar, rangkaian logika dasar ya, fungsi logika dasar itu bisa disusun ya dari NaN dan NOR ya. Jadi fungsi logika dasar itu bisa dibuat dari fungsi NaN dan NOR. Kita tahu tadi, katakanlah dengan contoh ilustrasi di pasar hanya ada IC yang rata-rata itu berisi NaN atau NOR gate ya. Maka ketika kita butuh OR gate, kita butuh NOT gate, kita butuh AND gate atau OR gate, kita bisa lakukan dengan kombinasi dari fungsi gate NaN dan NOR. Kemudian kita juga sudah pahami bahwa rangkaian digital itu bisa direpresentasikan dengan bentuk gelombang, tabel kebenaran, dan simbol. Kemudian untuk sirkuit yang lebih besar itu bisa dikombinasi dari gate-gate yang primitif, gate-gate yang dasar gitu ya. Kemudian aljabar bool itu mendefinisikan bagaimana variabel biner dengan menggunakan kombinasi dari NOR dan NaN. Kemudian kita pahami juga bahwa aturan De Morgan itu sangat penting. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke WhatsApp ke nomor HP saya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.